Nah, nanti untuk teman-teman yang baru mulai, jangan takut. Silakan bertanya di grup dan diikuti materinya dengan baik dan dilihat-lihat kembali rekaman-rekaman yang disiapkan ya dari setelah training ini gitu. Jadi jangan malu bertanya dan harapan saya untuk yang teman-teman tahu nih ada permasalahan apa nih atau ada tips-tips baru, silakan di-share ke teman-teman yang lain ya guys ya. Jadi jangan malu untuk nge-share karena kita memang benar-benar belajar bareng-bareng di sini seperti itu. Nah, oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke materinya aja ya teman-teman ya. Nah, untuk malam ini kita itu bakal diajar oleh Kak Genov, teman-teman. Nah, Kak Genov ini salah satu trainer SketchUp Indonesia, teman-teman yang alumni arsitektur Unpar dan desain Center interior. langsung dulu. Kakak dong pemuka nanti kakak dong zona nyaman. Atau zona masalah kok. Oke. Kampung suara Saya tuh. sebenarnya kalau mau di mute semuanya bingung nanti kalau teman-teman mau bertanya sulit gitu ya. Cuman kita ini ya sama-sama mute dan unmute sebetulnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kak Genov ini adalah alumni Unpar, arsitektur Unpar dan desain interior BINUS. Dan Kak Genov ini juga salah satu eh, yang bekerja di firma arsitek atau firma interior, teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget manfaatkan ilmu-ilmu dari Kak Genov nih ya. Jadi lumayan banyak ilmu apalagi tentang interior karena Kak Genov adalah pengurus Himpunan Desainer Interior Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Bener ya Kak Genov ya? Iya Kak, betul Bener banget. banget. Salam kenal ya teman-teman. Salam kenal Kak Genov. Jadi kalau mau bertanya silakan gali aja sebanyak-banyaknya ilmu dari Kak Genov. Dan Kak Genov ini sertifikasi di SketchUp juga teman-teman. Jadi pokoknya ilmunya menduar-duar lah seperti itu. Nah, udah ready belum nih? Masuk ke materi guys. Udah gak sabar masuk ke materi atau masih ngantuk atau masih capek pulang kerja nih? Udah siap ya? Siap ya. Nah, saya mau ini dah sebelum kita kita membangkitkan semangat dulu teman-teman sebelum mulai. Eh, kita game sekali dulu ya. Pembukaan. Ya, Game biar cocok ya. ceria. Kita bagi-bagi uangnya dulu pertama ya. Coba teman-teman buka kalkulator apa? Stopwatch di handphone. Nah, kita main games dulu biar fokusnya itu tepat. Nggak kemana-mana teman-teman. Dia ada di jam, di clock ya. Terus buka stopwatch. Ini saya juga udah buka stopwatch. Nah, Nah, gamesnya adalah berhentikan angka di stopwatch pada detik ke 45.00. 45 pas. Oke, ready? Ready nggak nih? ready. Ready ya? Yes. Ready ya? In progress. Ready ya? Ready ya? Ya. Oke, 45.00 dimulai dari 45.00. sekarang. eh yang menang nanti silakan ditaruh aja di kolom chat, screenshot atau apapun itu silakan. Saya menang Kak, saya menang gitu. Pokoknya yang merasa paling mendekati 45.00 dia pemenangnya teman-teman. Ya, oke, siap. Oke, ready? Ready. Dimulai dari sekarang. Wih, tetedet. Imo, Saya imo, semangat jujur ya guys. imo. 45.00. Yang merasa paling mendekati silakan taruh di kolom komentar. Hmm. Saya jago, saya soalnya sering nih ikutan games kayak gini. Silahkan, dikit lagi teman-teman diharapkan fokus. Saya ke 45,05. 4459 Kak Renaldi. Dikit lagi. Saya 4490. Ya, Berapa Bang. ini? Coba-coba di spill dulu. Saya 44,9. 4459. 9. 4509 mah loyo Kak. Pak,
Ulang, ulang, ulang. 4506, 4490 saya, 4477, 4459 Kak Iis nih. Kayaknya hampir ya. 4564. Tadi 44 berapa, Pak? 4500 ada nggak? 4500. 9, Pak. Sampai 5 nama sampai. 44 kok 59, Pak, tadi. Sampai 5 ke sana. 4518, 4505, 4502, 4494. Nggak ada yang 4500 nih. Ya, P. Wets, Kak Fadil Ihsan. Padahal tadi hampir Kak Iis, jangan sombong dulu ya Kak ya, karena ada yang lebih hebat di sini. Oke, Kak Fadil Ihsan. Selamat Kak Fadil Ihsan, 4500. Kak Fadil kirimin nomor rekeningnya ya ke saya Kak Fadil ya. Eh, Oke. saya aja lah, Bang. Oke ya teman-teman ya, Kak Fadil selamat telah memenangkan. Nah ini semoga teman-teman nanti dapat hadiah nih. Hadiahnya 20.000 aja ya teman-teman ya. Oh, itu cocok banget buat beli cilok sore-sore, itu aman teman-teman, masih bisa dapat banyak. Nah oke. Silakan dikirimkan nomor rekening Kak Fadil Ihsan ya. Nah kalau kita udah fokus nih, kita mulai. Sekali lagi saya ingatkan untuk mic-nya teman-teman di ini ya, yang lagi nggak berbicara biar nggak ribut, tolong di mute. Kemudian biarkan Kak Genov dulu memberikan materi. Nanti kalau mau tanya jawab, silahkan ditanyakan seperti itu. Kak Genov ready? Siap, Kak. Oke, ready. Nah kalau gitu silahkan Kak Genov, dan semangat untuk teman-teman. Selamat belajar dan manfaatkan semanfaat-manfaatnya. Silakan Kak Genov. Oke, Kak. Makasih, Kak Topan. Sama-sama Gimana Kak nih? Genov. Teman-teman udah siap? Udah siapin cemilan sama minumannya dulu belum nih? Kayak biar kita santai-santai aja belajarnya, biar lebih enjoy juga. Tadi kan kita udah kenalan juga, ada yang dari jauh banget, ada yang deket-deket juga nih di sini. Oke, sekarang kita sambil mulai aja. Aku share screen. Oke. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat? Udah. Oke. Jadi kalau teman-teman awal buka SketchUp, biasanya di Windows teman-teman akan keluar Welcome to SketchUp. Nah, ini itu adalah visual pertama yang teman-teman lihat kalau teman-teman atau kakak-kakak sekalian di sini buka si SketchUp-nya. Jadi di sini ada Create New Models. Di sini tuh ada pilihan berbagai macam jenis dimensi, ada milimeter, inci, meters. Nah, ini tuh bisa kakak-kakak sesuai proyek kakak-kakak. Tapi kalau untuk di arsitektur dan interior design sendiri biasanya sih kita pakainya milimeter. Jadi nanti di sini bisa langsung diklik aja yang architectural milimeter. Nah, di bawahnya sendiri di sini tuh ada yang recent file. Recent file ini kalau nanti kakak-kakak udah nge-save si file SketchUp-nya, nanti untuk file terakhir yang kakak-kakak save biasanya dia akan muncul di bawah sini. Jadi gak usah open susah-susah kalian cari filenya lagi, tapi bisa langsung masuk dari recent file di bawah ini. Jadi untuk pertama-tama kita pencet dulu si template-nya nih. Untuk sekarang saya mau contohinnya pakai architectural millimeter. Jadi bisa langsung dipencet. Terus nanti dia akan loading langsung masuk ke dalam sini. Nah, kalau mungkin punyaku di sini udah ada si toolbar-nya dan juga ada default tray di sebelah kanan. Nah, untuk yang di tengah ini kita panggilnya canvas. Kalau misalnya teman-teman yang belum ada si toolbar yang sebelah di kiri dan juga di default tray yang sebelah kanan, teman-teman bisa keluarin dulu nih si toolbar-nya. Caranya gimana? Teman-teman bisa salah satunya klik kanan di bagian atas nih, di bawah yang ada file, edit, view, kamera, dan lain-lain. Teman-teman bisa klik kanan, terus teman-teman bisa, jadi mungkin awalnya seperti ini, teman-teman bisa centang si large toolset-nya. Jadi dia muncul langsung di sebelah kiri. Gimana teman-teman? Udah pada muncul belum nih? Maaf Kak, coba lagi Kak. Oke, jadi kemungkinan besar SketchUp teman-teman kalau pertama kali dibuka, dia nggak ada toolbar yang di paling kiri kan. Jadi caranya teman-teman bisa klik kanan, pakai mouse yang sebelah kanan di bagian atas, di bawah file edit
ini. Terus teman-teman bisa eh, klik yang namanya large toolset ini. Seperti itu. Atau bisa juga masuk dari view, terus ke toolbars, terus large toolsetnya ini teman-teman centang, terus nanti di close. Gitu. Dan untuk yang sebelah kanan, di sini ada yang namanya default tray. Default tray ini kalau mungkin yang kakak-kakak sekalian belum ada di sebelah kanan ini, bisa dikeluarin dengan cara pencet window, default tray, terus kakak-kakak bisa centangin nih. Bisa dicentangin dulu semua aja biar semuanya keluar di default tray di sebelah kanan. Gimana? Sampai sini kita lanjut dulu aja. Jadi di kanvas ini tuh ada yang namanya aksis. Aksis ini dia sebagai penunjuk utama kita. Di sini tuh ada aksis X yang diwakilin warna merah, aksis Y yang diwakilin warna hijau, dan juga aksis Z yang diwakilin warna biru. Jadi untuk aksis ini adalah penunjuk utama kita kalau nanti kita bikin gambar. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau dibikin di bagian tanah, biasanya kita akan gambarnya di aksis yang warna hijau dan warna merah, aksis X dan aksis Y, seperti itu. Tapi ini emang dari sananya defaultnya sudah muncul, jadi gak usah diapa-apain. Nah, terus di sini ada orang juga. Mungkin di setiap SketchUp orangnya bakal beda-beda. Kira-kira teman-teman tahu nggak di sini orang ini biasanya dipakai buat apa? Mungkin ada yang mau coba jawab, 1-2 orang. Coba Untuk Kak skala Alvin boleh. Ya, berbanding betul banget teman-teman. Jadi orang ini tuh biasanya udah langsung muncul dari awal. Biasanya untuk membantu kita ngeskala ini, karena kadang mungkin kita lagi buru-buru bikin atau apa, kita nggak sempat masukin angka, kita juga bisa lihat dari si orang ini ketinggiannya seperti itu. Kita masuk selanjutnya, selain yang tadi di sebelah kiri ada large toolbar-nya, sebelah kanan ada default tray. Kalau teman-teman lihat di bawah kanan sini ada kotak putih. Nah, mungkin untuk saat ini nggak aktif. Cara aktifinnya gimana? Nanti kita akan mulai menggambar. Kalau misalnya kita pilih contohnya misalnya salah satu line. Nah, di kanan sini akan namanya ada length. Nah, ini tuh untuk apa? Jadi di sini tuh ada yang namanya untuk masukin si dimensinya. Jadi kakak-kakak sekalian bisa lihat di sebelah kanan di sini akan muncul si angkanya gitu. Jadi untuk nanti angka pasti, karena kan kalau misalnya kita membuat untuk kerjaan kan angkanya harus tepat. Jadi nanti angkanya itu bisa dimasukin dan bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Kalau misalnya tadi kan template yang dipakai sekarang itu menggunakan milimeter. Terus misalnya tiba-tiba kakak-kakak dapat project mau ganti nih, mau pakai meter karena milimeter takut angkanya terlalu banyak. Bisa diganti juga di dalam sini. Caranya gimana? Kita bisa masuk ke window, terus ke model info, diklik. Nah, di sini itu ada yang namanya unit. Nah, di unit ini karena tadi template-nya sendiri adalah milimeter, jadi untuk yang dipakai sekarang adalah milimeter. Tapi kalau misalnya kakak-kakak mungkin nanti dapatnya landscaping gitu, butuhnya yang besar banget, mungkin kakak-kakak bisa diganti jadi ke meter atau mungkin ke sentimeter. Biasanya ini disesuaikan aja sama project yang kakak-kakak lagi kerjain. Terus untuk kepresisiannya juga di sini bisa dipilih mau berapa angka di belakang koma, bisa 1, bisa 2, jadi bisa lebih detail tergantung dari project kakak-kakak sekalian. Terus untuk misalnya untuk panjangnya mau pakai milimeter tapi areanya pakai meter juga bisa. Jadi ini bisa disesuaikan aja. Terus untuk angle unitnya ini dipakai untuk nanti derajatnya. Jadi di sini ada sorry Kak, ada yang oke, aku lanjut dulu. Jadi untuk yang atas, untuk measurement unit ini tuh untuk unit yang tadi dipakai. Terus untuk snappingnya sendiri, kalau misalnya kakak-kakak nanti ada snappingnya jadi lebih kerasa gitu. Jadi nggak langsung free. Tapi sebenarnya dia free, cuman bisa lebih terarah.
begitu juga dengan angle unitnya. Di sini untuk angle snappingnya sendiri biasanya defaultnya tuh 15 derajat. Jadi di sini untuk nanti ngebuat mungkin sudut-sudut tertentu. Nanti kakak-kakak bisa ganti di model info di unit gitu. Itu untuk awal-awalnya nih. Terus Kak, izin Kak, ya boleh. bisa diulang lagi Kak? Oke. Untuk yang ini ya, yang tadi model unit ya. Iya. Oke. Jadi kan tadi template-nya kan banyak, ada milimeter, meter gitu kan. Nah, untuk tadi kan aku pilihnya milimeter, tapi misalnya tiba-tiba mau ganti jadi ke meter. Caranya itu masuk ke Windows, terus ke model info. Nah, nanti di sebelah sini tuh ada banyak settingan sebenarnya, ada animation, classification. Nah, untuk ngegantinya sendiri ada di yang namanya units ini. Gitu. Terus di length-nya ini bisa langsung diganti. Misalnya mau jadi meter, nanti langsung display precision-nya ganti jadi meter. Jadi satuannya meter, nggak pakai milimeter lagi. Begitu. Aman, Kak? Ya, aman Kak. Oke. Lanjut dulu. Jadi ini untuk ngeganti measurement unitnya. Nah, sekarang mungkin kakak-kakak kurang suka nih kalau misalnya si background-nya ini sendiri warnanya putih sama abu-abu. Mungkin pengen lebih lihat yang ijo-ijo biar lebih seger matanya, nggak capek kerja terus di SketchUp. Bisa juga langsung diganti nih di dalam SketchUp-nya. Caranya gimana? Kakak-kakak kalau default tray-nya tadi sudah dipencet di sebelah kanan, di sini ada yang namanya style. Kakak-kakak bisa pencet, dicentang dulu stylenya. Nah, terus kakak-kakak bisa masuk ke yang namanya style ini. Diedit, nanti kakak-kakak bisa ganti nih. Ada yang namanya yang ketiga, ini background setting. Di sini bisa dipencet, misalnya mau langitnya lebih biru. Nah, dia langsung jadi biru. Jadi kalau ini sih lebih ke selera aja, lebih nyamannya kayak apa ngerjainnya. Groundnya misalnya dipencet nih, nah jadinya hijau gitu. Tapi mungkin kalau misalnya defaultnya biasanya sih pakainya warnanya lebih ke warna putih. Jadi mungkin eh, di HSB-nya ini bisa diputihin aja biar lebih nyaman juga liatnya. Jadi bisa diputihin semua gitu. Tapi kalau ini selera sih sebenarnya nggak ngaruh ke kerjaan. Tapi mungkin kalau misalnya mau butuh cepat biar kalau pas kerja langsung capture, dikirim gitu, jadi mungkin bisa diputihin aja gitu. Oke, sekarang kalau misalnya udah siap semua si backgroundnya juga, kita masuk dulu ke yang namanya tool navigation yang utama. Jadi kalau kakak-kakak lihat di sini di sebelah kanan ada 6 tools yang di sini, di sebelah kiri yang utama. Jadi yang pertama ada yang namanya orbit. Kakak-kakak bisa klik, terus bisa diputar. Ini tuh buat apa? Ini buat memutar pandangan kita pada satu poros. Jadi kakak-kakak caranya bisa diklik dulu si tools orbitnya, terus dipencet ke kanvasnya sambil ditekan mouse yang sebelah kiri. Terus bisa ke kiri kanannya. Nah, ini untuk memutar pandangan kita. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya pen. Pen ini untuk apa? Dia itu untuk menggeser pandangan. Jadi misalnya sekarang kita ada di sini. Kita udah klik si toolsnya, tools pennya. Kita klik coba ke kanvasnya. Jadi ini untuk menggeser. Seperti ini. Bisa ke kiri kanan ataupun ke atas bawah. Kalau udah lanjut di sini ada yang namanya zoom. Zoom ini seperti biasa zoom in dan zoom out. Setelah diklik, kakak-kakak bisa coba nih di kanvasnya mungkin dimajuin. Untuk majuinnya gimana? Kakak-kakak bisa klik si kanvasnya terus di drag ke atas, dan untuk dimundurin kakak-kakak bisa klik di kanvasnya terus di drag ke bawah. Jadi ini untuk zoom out-nya dan ini untuk zoom in-nya. Begitu juga di sini ada yang namanya zoom window. Nah, zoom window ini buat apa? Misal keywordnya. Oke. Eh, mungkin nanti sekalian sambil jalan juga ya. Jadi kalau untuk zoom window sendiri, di sini itu
misalnya kakak-kakak udah tahu nih objek apa yang mau di zoom. Jadi misalnya di sini kan ada orang nih, kakak-kakak mau lihat ini buku apa sih gitu. Jadi setelah di klik zoom window-nya, kita bisa kotakin nih daerah mana yang mau kita lebih highlight. Jadi misalnya ke bukunya, bisa diklik aja dari kiri atas ke kanan bawah, terus dia langsung ke zoom ke tempat yang tadi kita udah kotakin. Terus misalnya mau balikin lagi ke sebelumnya. Di bawah tadi zoom window, di sini tuh ada yang namanya undo to previous camera view. Jadi bisa langsung diklik aja, langsung balik ke previous kamera yang sebelumnya gitu. Dan di sini juga ada yang namanya zoom extend. Jadi zoom extend ini untuk apa? Zoom extend itu untuk zooming keseluruhan model SketchUp. Jadi mungkin kalau sekarang kan si modelnya cuma kecil di sini. Misalnya kita udah jauh dari modelnya. Terus kita pencet nih zoom extend. Nah, dia tuh bakal fokus kembali ke si objeknya. Ini ngebantu banget kalau misalnya nanti project kakak-kakak tuh eh, gede banget gitu. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, tapi mungkin kita mau lihat keseluruhan. Kalau misalnya kita jauh, kita bisa pencet langsung zoom extend. Jadi langsung kelihatan si objeknya secara keseluruhan gitu. Nah, ini udah ada yang minta shortcut. Jadi untuk shortcutnya sendiri, kita dari yang orbit dulu ya. Eh, untuk orbit sendiri, misalnya kita ada di select nih, kita lagi nggak ada. Gimana caranya langsung ke orbit? Orbit ini kakak-kakak bisa tekan scroll di mouse kakak-kakak, terus langsung puter-puter aja. Jadi ini tuh shortcutnya si orbit gitu, biar lebih gampang. Terus untuk pen sendiri sama scrollnya tetap dipencet nih, tapi sambil dipencet shift-nya. Jadi kakak-kakak nggak usah nyari huruf-huruf lagi, tapi langsung pencet scroll sama shift-nya begitu. Terus kalau untuk zoom sendiri, em, nanti ada zoom in atau zoom out-nya. Mungkin kakak-kakak bisa pakai eh, tombol Z kalau untuk zoom in, zoom out, ataupun bisa langsung scrollnya di scroll ke depan dan scroll ke belakang. Kalau ini lebih gampang sih menurut saya gitu. Jadi nggak usah nyari lagi huruf-huruf di keyboard gitu sih. Terus kalau untuk biasanya yang sering digunakan lagi tuh sebenarnya zoom extend. Misalnya kita udah jauh kayak gini, terus mungkin kalau nyari zoom extendnya susah. Nah, si shortcut yang bisa dipakai itu bisa Control Shift E. Nah, itu untuk shortcut default dari si zoom extend itu sendiri. Biasanya itu sih yang paling sering dipakai dalam pengerjaan SketchUp gitu. Terus mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu, bisa langsung on mic mungkin kalau ada yang mau ditanya. Sambil kita mau mulai masuk ke yang namanya basic object nih. Di sini karena ada 10 tools utama. Ini Nih, kalau misalkan apa namanya ketinggalan ada materinya kan ya? nanti ada rekamannya Kak di-share di grup. Oh baik, thank you. Oke, sama-sama Kak. Oke, Izin bertanya, Kak. oke boleh. Saya Dedi. Ya, boleh Kak. Jadi saya mau merubah tampilan ini tadi, Kak. Di Eh, layar tadi. Kelihatan nggak? tampilan Jadi tampil. si menu-menu ini, menu apa namanya? Toolbar ya. Oh iya, Jadi supaya tadi, kalau saya kan ini masih masih apa ya? Masih aslinya ya, masih bagian atas aja nih. Maksudnya kayak yang di komputer kakak ini kan ada yang ke bawah juga dia. oh yang Tadi sebelah kiri ya gimana Kak. Pak? Iya itu tadi dari mana Pak? Nyetingnya itu Kak. Oke, jadi ini tuh bisa kakak pencet di bagian atas ini, diklik kanan, terus dipencet yang large toolset ini. Kanan, Klik kanan di bagian atas. ah, Nanti kan ini banyak pilihannya. Terus kakak ah, bisa klik yang large toolset di sini. ya, sebelah mana ya? Sebentar, saya cari. Di, Klik klik mouse tombol kanan ya. ya, klik yang di mouse yang kanan.
Terus ada banyak pilihan. Ya, Ada betul. kamera, Ya, construction, drawing. ya, pilih yang large toolset ini, Kak. Nanti dia akan kecentang atau mungkin dari view terus ke toolbar sini juga bisa, Kak. Oke, baik Kak. Oke. Aman ya, Kak? Aman. Oke, siap. Kita lanjut dulu ya, teman-teman, ke basic object. Jadi, untuk di SketchUp sendiri, basic objectnya ini adalah sebenarnya hal yang paling utama, karena di sini kita akan mulai ngegambar. Jadi, yang pertama, di sini ada yang namanya line. Line ini untuk kita membuat garis awal. Jadi, gambarnya tuh pensil. Kakak-kakak bisa klik si line-nya. Terus, untuk cara ngegambarnya itu dengan cara klik di kanvasnya sekali. Jadi misalnya saya mau contohin untuk menggambar di sini. Nah, di sini tuh kalau untuk line sendiri biasanya dia langsung nge-snap. Misalnya kita mau gambar sesuai aksisnya. Misalnya di sini aksis X, kita bisa langsung drag si pensilnya ini. Tapi sebelum diklik, kakak-kakak bisa lihat di sebelah kanan bawah tuh ada angkanya. Nah, di sini tuh kakak-kakak bisa masukin misalnya 1 meter. Jadi bisa dimasukin angkanya dulu. Jadi sebelum diklik yang kedua kali, bisa masukin angkanya dulu nih, 1000. Terus kakak-kakak bisa enter. Nah, jadi di sini garisnya tuh panjangnya 1 meter gitu. Misalnya kakak-kakak mau dibuat di arah bidang ketinggian. Ini juga sama. Kakak-kakak bisa klik di kanvasnya, terus di drag aja langsung ke atas ke blue axis. Terus kakak-kakak bisa masukin angkanya, misalnya 50 cm. Jadi masukin terus di enter. Nah, ini langsung jadi ini. Seperti itu. Ini untuk line. Jadi ini sistemnya tuh garisnya seperti ini. Nah, kalau untuk selanjutnya di sini juga ada yang namanya freehand. Freehand ini lebih bebas sebenarnya. Jadi kakak-kakak mau gambar mungkin yang lebih melengkung-melengkung gitu bisa caranya gimana? Tinggal diklik aja, terus tinggal sambil ditekan nih mouse-nya, terus langsung digambar aja. Nah, seperti ini. Jadi di SketchUp itu kalau garis sama garisnya tertutup, dia langsung jadi sebuah bidang. Jadi kalau ini karena ini belum ketutup nih, masih cuma 2 garis saja, jadi dia masih sistemnya garis. Nah, misalnya untuk garis yang ini kita mau jadikan dia bidang. Berarti kita harus menutup ujung sini dan ujung sini. Jadi kita bisa tadi pakai line, terus tinggal kita klik aja di endpoint dan di endpoint-nya. Dia langsung jadi bidang seperti ini. Seperti itu untuk 2 tools gambar yang pertama gitu. Selain itu, misalnya nih kakak-kakak juga mau ngegambar, tapi misalnya kalau kayak gini kan susah nih untuk menentukan garisnya, ataupun misalnya nanti panjang ke sebelah kanan, terus seperti ini kayak dia nggak ada merahnya. Gimana caranya supaya dia tetap segaris sama si aksisnya? Kakak-kakak bisa tekan shift terus sambil drag si pensilnya ke kanan, ataupun misalnya kalau ke atas ke bidang Y bisa sambil kalau udah hijau kakak-kakak bisa klik tahan si shift-nya sambil ditarik si garisnya gitu biar garisnya lurus karena terkadang seperti ini kita suka gak sadar bahwa garis kita tuh sebenarnya miring gak sejajar sama si aksisnya seperti itu. Kita lanjut dulu ke rectangle. Nah, rectangle ini untuk kita langsung bikin bidangnya langsung ketutup, langsung berupa rectangle. Caranya gimana? Jadi dari rectangle ini bisa kita klik, terus kita klik di kanvasnya. Nah, sebelum kita klik kedua, kita bisa tentuin dulu nih aksisnya mau ke bidang mana. Juga misalnya mau ke bidang warna merah atau ke warna hijau. Caranya gimana biar dia nge-snap di aksisnya? Kakak-kakak bisa coba pakai arrow di keyboard. Jadi misalnya untuk ke kanan jadi aksis di warna merah untuk bidang sebelah sini. Terus untuk arrow sebelah kiri bisa langsung jadi di aksis warna hijau dan untuk tekan arrow ke atas itu di aksis warna biru. Jadi untuk biasanya sih kalau untuk awal-awal misalnya kakak-kakak nanti bikin denah ataupun di permukaan-permukaan yang biasanya nempel ke tanah, kakak-kakak bisa pencet arrow yang ke atas supaya dia nempel ke bagian bidangnya gitu.
Jadi kalau misalnya udah nih warna biru, sebelum kakak-kakak klik, kakak-kakak bisa lihat di kanan bawah. Nah, di sini ada angkanya nih. Misalnya kita mau bikin persegi 1 meter kali 1 meter. Jadi sebelum diklik, kita bisa masukin dulu angkanya 1000. Nah, ini bisa pakai koma ataupun titik koma karena ini beda-beda gimana komputernya. Kalau untuk device saya sendiri biasanya pakai koma 1000, 1000. Jadi seperti ini. Nah, terus dia di enter langsung jadi perseginya 1 meter kali 1 meter. Jadi kakak-kakak untuk lihat nih ini pakainya koma atau titik koma biasanya diklik dulu aja. Terus nah di kanan bawah tuh akan kelihatan itu berapa koma berapa gitu. Jadi nanti bisa dicek aja terus bisa dicoba. Jadi untuk persegi panjang mungkin bisa masukin juga nih angkanya misalnya 1800,1000 langsung enter itu. Itu untuk rectangle. Selanjutnya di sini ada yang namanya rotated rectangle. Rotated rectangle ini sebenarnya lebih jarang dipakai karena biasanya gunanya bisa mungkin dipakai untuk atap. Jadi kalau rectangle ini kan biasanya kita pakai flat nih surface-nya, walaupun nanti waktu kita modifikasi objek bisa kita rotate lagi. Tapi kalau misalnya kita mau bikin dari awal juga bisa, misalnya langsung jadi dia rectangle tapi punya kemiringan tertentu. Jadi bisa kita klik dulu untuk rotated rectangle-nya. Terus kita klik di awalnya, di aksisnya nih. Terus misalnya kita mau bikin panjangnya 1200 kita masukin dulu angkanya terus ke arah. Nah, dia tuh untuk di drag bisa ke atas ke bawah langsung jadi kemiringannya. Tapi misalnya kita udah tahu nih di awal untuk lebarnya sendiri, panjangnya mau berapa bisa kita masukin ataupun misalnya nanti kakak-kakak masih belum tahu jadi bisa langsung aja ditarik ke atas atau ke bawah langsung jadi seperti ini kemiringannya. Kalau misalnya kakak-kakak tadi mau masukin angka juga bisa. Jadi masukin dulu, klik di awal, masukin angkanya nih misalnya 3 meter, terus mungkin ke atas sana juga 3 meter. Masukin dulu 3000, koma, baru derajat kemiringannya. Misalnya untuk atap kita bikin 20 derajat, jadi kita bikin 3 meter, koma, 20. Terus bisa langsung di enter saja gitu. Seperti itu untuk rotated rectangle. Nah, selanjutnya ada tools yang namanya circle. Di sini bisa kakak-kakak pencet aja, terus diklik, dia akan muncul dari tengah center point si circle-nya. Nah, di sini tuh bisa langsung kita masukin radiusnya. Misalnya radiusnya 500, sama seperti rectangle tadi, kita bisa masukin angkanya dulu 500, baru di enter, seperti itu. Tapi untuk SketchUp, jadi di sini bisa dilihat kalau circle itu dia terdiri dari banyak garis. Nah, kalau misalnya nggak mau garisnya kelihatan nih di SketchUp-nya patah-patah, caranya gimana? Jadi di SketchUp itu sebelum kakak-kakak klik circle di dalam kanvasnya, waktu kita pencet si toolbar circle-nya, di sebelah kanan sini ada yang namanya side. Jadi misalnya kita dari toolbar select dulu, terus kita pindahin ke toolbar circle. Nah, di kanan bawah tuh jadinya side, bukan radius. Nah, side ini tuh yang membuat garisnya tuh ada berapa dalam satu lingkaran. Jadi mungkin kalau misalnya nggak pengen dia patah-patah, kita bisa masukin side-nya jadi 100, terus di enter dulu. Terus kita coba bikin lagi, kalau side-nya udah 100, kita klik di kanvasnya sekali, terus kita baru masukin radiusnya, seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini sama-sama radius 500, tapi untuk dia bikin lebih smooth, kita bisa masukin side-nya lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk render sendiri nanti dia nggak terlalu kelihatan sih, karena kalau udah render dia bacanya sebagai bulat. Tapi mungkin kalau outline-nya dinyalain, dia bakal jadi lebih banyak garisnya. Itu untuk circle. Selanjutnya di sini ada polygon. Ini juga sama, jadi karena ini dipakai biasanya untuk polygon. Misalnya kakak-kakak mau bikin segi 6, segi 5, atau segitiga, langsung bisa masukin di sini polygonnya. Jadi
diklik poligonnya, terus di kanan bawah juga tadi muncul nih side-nya. Jadi kita mulai dari select ya. Dari select, terus kita klik si poligonnya. Nah, dari sini untuk defaultnya sendiri dia adalah segi 6. Tapi kita bisa misalnya kita mau bikin segitiga. Jadi kita masukin 3 terus enter. Nah, dia langsung jadi segitiga. Ataupun misalnya segi 8. Jadi tadi udah diklik si poligonnya. Terus kita masukin dulu 8 enter. Dia langsung ganti jadi segi 8. Di kursor di bawah pensilnya sebenarnya kelihatan. Terus cara pakainya gimana? Sama seperti rectangle dan juga circle. Jadi kita tinggal klik aja. Dia akan mulai dari tengah, dari senternya. Dari senternya ini baru nanti kakak-kakak masukin angkanya nih. Misalnya mau berapa? Misalnya 500. Nanti tinggal di enter. Jadi gitu caranya. Jadi untuk sebenarnya untuk circle dan polygon tuh sama. Kita bisa tentuin dulu sisi-sisinya mau berapa, baru masukin si radiusnya gitu. Di sini ada sisa 4 tools lagi. Jadi selanjutnya di sini ada yang namanya arc. Arc ini biasanya dipakai buat ngebuat sebuah garis melengkung. Jadi bisa kita coba si arc-nya kita pencet dulu. Di sini tuh ada 2 cara. Jadi yang pertama di sini arc ini ada dengan cara nanti nentuin center point-nya di mana. Bisa kita coba dulu. Kita klik. Ini adalah titik awal si garis lengkungannya. Terus kita bisa tentukan ke arah mana si garis paling ujung garis melengkungnya. Misalnya kita mau ke kanan sini. Bisa kita klik. Dan ini untuk panjang dari sisi melengkungnya mau berapa derajat. Jadi misalnya di sini kita coba masukin 45. Jadi ini udah dibuat dia 45. Seperti itu. Ini biasanya digunakan lebih jarang digunakan karena biasanya lebih mudah menggunakan 2-point arc. Bedanya apa? Kalau 2-point arc sendiri biasanya kita mulai dari ujung ke ujung. Jadi misalnya kita udah punya nih titik poinnya seperti ini. Kita mau bikin setengah lingkaran di atas kotaknya. Kita bisa klik dulu si 2-point arc-nya. Terus kita klik ujungnya seperti ini. Terus bisa kita baru tentukan ke sebelah ke sisi yang mau kita panjangnya mau seberapa sih si lebar si 2-point arc-nya. Jadi seperti ini misalnya. Kenapa 2-point arc ini lebih sering dipakai? Karena 2-point arc ini juga bisa berguna sebagai chamfer kalau di AutoCAD. Jadi misalnya kita punya kotak nih seperti ini. Terus kita tinggal klik misalnya di midpoint sini sama di sini. Kalau misalnya dia simetris kiri kanan di sisi ini dan di sisi bawah, dia tuh akan muncul warnanya pink seperti ini garisnya. Jadi bisa biru, bisa pink. Kalau dia udah pink, kita tinggal klik sekali saja. Sebentar. Nah, tapi kita ngekliknya harus cepat. Jadi misalnya kita mau mulainya dari sini nih. Terus kita udah nemu si tangannya di mana. Ini tuh dia adalah simetris. Jadi derajat kiri dan kanannya kalau udah sama, sebelum kita klik sekali, kita coba kliknya 2 kali. Kalau diklik 2 kali, dia langsung ke chamfer si kotaknya. Jadi ini untuk memudahkan kita, misalnya kita mau chamfer suatu objek. Seperti itu. Jadi bisa diklik di ujungnya dan di sisi satunya, lalu langsung diklik 2 kali. Dia si perseginya sendiri langsung kepotong. Begitu. Terus selanjutnya di sini ada 3-point arc. Ini juga sama. Kalau ini tuh dari tiga sisi, tapi ini paling jarang digunakan. Jadi sebenarnya kalau ini lebih sesuai selera aja sih, lebih sukanya menggunakannya yang mana gitu. Dan kebutuhannya apa. Dan yang terakhir di sini ada pie. Kalau pie ini bedanya apa? Kalau pie ini dia langsung jadi bidang. Jadi kalau tadi yang sisanya ini mungkin si arc, 2-point arc dan 3-point arc ini dia jadinya hanya sebuah garis, tapi kalau untuk pie di sini dia jadinya sebuah bidang. Jadi bisa kita klik dulu, terus kita masukin sisi yang pertama dan sisi yang keduanya nih seperti ini. Terus dia langsung jadi bidang. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman bingung nih, teman-teman bisa langsung baca di kanan aja dia mintanya apa. Jadi misalnya
kayak tadi yang ini, yang bidang, yang pie ini, teman-teman bisa klik dulu, terus teman-teman bisa baca nih di kanan, oh masukin panjangnya mau berapa. Jadi misalnya masukin 500, terus enter, terus dibawa ke kiri atau ke kanan, terus dia nanya angle-nya mau berapa, misalnya 45. Tinggal teman-teman masukin, terus langsung jadi gitu. Jadi bisa disesuaikan aja sama kebutuhan. Gimana nih teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Karena abis ini mau ada kuis berhadiah nih. Coba aku sambil baca chatnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Atau udah cukup jelas nih tadi penjelasan Kak Genov? Aman ya, masih easy Aman. peasy ya, masih gampang ya. Oke, ada yang iya masih aman Kak. Ini ada sih Kak satu yang circle tadi ngatur site-nya gimana Kak? Oke. eh untuk yang circle sendiri tadi Kakak bisa pencet circle-nya dulu, terus langsung masukin aja. Kalau udah dipencet circle-nya di kanan bawah bisa langsung dimasukin. Kalau untuk saat ini kan punyaku site-nya 100. Nah, misalnya Kakak mau lebih kelihatan nih si garisnya putus-putus, Kakak bisa masukin misalnya 24, terus enter. Terus baru Kakak klik di kanvasnya nih. Habis diklik di kanvasnya, baru masukin radiusnya. Jadi si garisnya lebih patah-patah. Kalau misalnya kayak tadi dibalikin, kan patah-patah pengennya lebih mulus sama tinggal diklik circle-nya, dicek dulu aja di kanan bawah side-nya, terus bisa kakak masukin misalnya 100 biar mulus banget nih si lingkarannya. Enter aja, baru kakak gambar si circle-nya. Jadi si sisi circle-nya ini beda gitu. Seperti itu. Mungkin nambahin ya Kak Genov ya. Boleh, Kak. Jadi teman-teman kalau mau buat circle sebenarnya jangan fokus di dia mulus nggak sih gitu ya circle-nya itu. Karena yang paling pasti teman-teman ketika teman-teman buat sudutnya 24 ya. Ini kita bicara tentang lingkaran ya. Circle. Kalau sudutnya 24 sama 100 kan pasti lebih mulus yang 100 nih ceritanya. Nah, cuman efeknya apa? Efeknya adalah laptop teman-teman bakal lebih berat satu. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu direkomendasiin ya ketika teman-teman itu membuat lingkarannya mulus gitu. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Karena nanti teman-teman ketika ngerender, dia juga bakalan mulus kok. Santai aja, nggak ada masalah seperti itu. Jadi ikutin aja standar dari si SketchUp-nya ya Kak Genov ya. Iya, betul, Kak. Betul banget. Iya. Biar nggak berat-berat amat nih nanti baru gambar gelas 10 biji Iya, udah pusing laptopnya gitu. iya betul Kak. Karena bener sih tadi yang apa kata Kak Topan juga. Karena kalau di render dia sebenarnya mulus-mulus aja. Jadi ini cuman di visual di sini aja sih gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung pakai default aja sih 24. Jadi mungkin buat balikinnya sama, tinggal klik di site-nya terus masukin aja angka 24. Nah, ini kita pakai default dari SketchUp-nya. Begitu. Mungkin langsung masuk kita kuis dulu kali ya Kak sedikit. Boleh. Ini teman-teman lagi udah ngantuk kayaknya nih ya. Iya nih. Belum? Atau karena masih Oke. gampang Belum. Kak Genov. Oh, oke. Nanti Oke. nanti aku akan ngasih contoh gambar. Nah, nanti kalau misalnya yang udah beres, boleh on mic dulu nih. Misalnya kayak, Kak, aku udah beres gitu. Nanti kalau udah, hasilnya boleh dikirim ke grup atau kirim ke grup aja deh. Nah, nanti kalau misalnya udah, kita coba cek ya. Jadi aku nanti akan kasih gambar, kita batasin 3 menit kali ya, Kak, buat coba nih. Nah, nanti kalau udah bisa kabarin. Oke. Siap. Kuis yang pertama. Jadi ini. Jadi di sini coba teman-teman recreate gambar ini. Di sini ada teman-teman bikin kotak seperti ini. Untuk dimensinya sebenarnya yang penting kotak dulu aja. Terus di sini ada circle juga. Circle-nya jangan lupa di sini ada di tengah-tengah si kotaknya. Terus nanti teman-teman coba chamfer. Oke,
Chamfernya kan tadi cara chamfernya udah diajarin. Boleh nih teman-teman dicoba ya dari sekarang ya, 3 menit coba. Kalau yang udah boleh langsung on mic aja, jadi bisa langsung dicek di grup. Silakan teman-teman. Wah, ini kuisnya bikin pinter ya guys ya. Silakan. Ayo teman-teman. Yang udah bisa di Udah. screenshot di Boleh. laptop. Tadi Boleh. siapa yang Saya Renaldi. Oke, boleh. Renaldi sama Yuliana ya tadi. Udah, Iya. Kak. Oke, boleh coba dikirim ke Oke. grup ya. Grup ya. Oke. Pakai dimensinya juga nggak, Kak? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Oke. Coba tadi Kaisa, Renaldi HP sama punya. Yuliana dulu ya. Oke, Renaldi udah masuk. Untuk Yuliana yang Lina, udah sorry. Ya. Oh, oke. Yang terakhir ya, yang di grup ya. Iya. Oke. Oke, buat Renaldi sama Yuliana nanti boleh hubungin Kak Topan ya. Buat nomor Siap. rekeningnya. Betul. Pikirin Oke. nomor rekeningnya ya guys ya. Dapat hadiah nih buat beli cilok. Selamat ya teman-teman. Selamat. Kita lanjut dulu ya. Nanti tenang, masih ada kok kuisnya. Nanti bisa kita lanjut. Oke. Lanjut Kak Gino. Oke, lanjut Kak. Sekarang tadi kan untuk shortcut navigasi udah sempat di-mention juga nih, ada yang orbit, pen, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut untuk milih seleksi di SketchUp itu sendiri. Jadi seperti yang tadi udah sempat di-mention sebelumnya, di SketchUp sendiri tuh ada yang namanya garis, ada yang namanya bidang. Nah, ini sebelum kita masuk ke modifikasi objek. Jadi untuk memilih objek di SketchUp itu sendiri, di sini kalau untuk klik satu kali, entah di bidang atau di garis, dia hanya terpilih satu garis ataupun satu bidang. Jadi teman-teman bisa coba nih, misalnya tadi kan udah dicoba nih objek-objeknya, tadi ada tuh yang buat kuis. Jadi bisa diklik aja, seperti ini tuh hanya salah satu bidang. Nah, kalau kakak-kakak pilih klik 2 kali di bidangnya, ini yang kepilih adalah bidang dan garis-garis di sekitar si bidang tersebut. Jadi ini untuk ngeseleksi garis dan bidang secara bersamaan. Nah, terus nanti kalau kita modifikasi si objeknya pakai yang namanya push pull, misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini baru kita akan masuk ke objek 3D. Jadi untuk objek 3D sendiri, kalau untuk kita pilih satu-satu si bidangnya kan lama. Ada nanti teman-teman bisa coba kalau misalnya nanti udah di push pull, langsung diklik 3 kali seperti ini. Nah, dia langsung ke select bidangnya secara penuh semuanya. Nah, kalau misalnya kita mau seleksi garisnya nih, kalau misalnya kita klik satu kali kan yang ke select cuman satu garis aja. Tapi misalnya teman-teman mau nge-select juga garis yang ini, caranya gimana? Kita bisa pencet abis nge-select, kita bisa pencet shift sambil ditekan, terus bisa diklikin garis ataupun bidang yang teman-teman mau pilih. Nah, shift juga berguna sambil ditekan itu, kalau teman-teman lihat di kursornya di sini ada plus minus. Jadi kalau shift ini bisa juga ngurangin seleksi dari si garis atau bidang yang mau teman-teman tambah atau kurangin. Nah, sebenarnya kita juga bisa pakai sambil tekan kontrol. Tapi bedanya apa? Kalau kontrol ini kita cuma bisa nambah, jadi kita nggak bisa ngurangin. Beda sama shift, kalau shift jadi plus minus, dia bisa langsung ngurangin objek-objek yang diseleksi gitu sih. Jadi ini buat mempermudah aja. Jadi misalnya seperti ini, teman-teman nanti kalau udah punya objek 3D, ke-select semua, tapi teman-teman nggak mau ngambil bidang atasnya. Caranya gimana? Tadi tekan shift, terus tinggal diklik aja yang nggak mau teman-teman seleksi gitu. Itu untuk cara memilih objek. Selain itu, selain pakai klik, kita juga bisa di toolbar paling kiri, di sini kan kita klik toolbar yang namanya select. Si toolbar select ini teman-teman juga bisa nih
bisa diklik terus, ditekan terus si kursor di mouse-nya sambil di-drag, misalnya seperti ini. Di-drag dari kiri ke kanan bawah. Nah, ini langsung ke select. Tapi dia harus yang masuk ke dalam kotak baru dia ke select. Kalau misalnya dari kanan ke kiri, dari kanan bawah ke kiri seperti ini, dia yang ke select tuh langsung walaupun dia cuma sedikit, tapi yang penting ada si bidang itu kena sedikit aja, dia langsung ke select keseluruhan. Tapi kalau misalnya seperti ini, dari kiri ke kanan bawah, karena si bidang yang ini nggak semuanya masuk ke dalam kotak, jadi dia nggak akan ke select gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman butuh cepet, bisa langsung dari kanan ke kanan bawah ke kiri atas aja. Seperti itu. Terus selain itu, untuk select tool lainnya ada yang namanya lasso select tool. Nah, ini biasanya dipakai kalau misalnya kayak gini nih, objeknya kan nggak beraturan, ada yang nggak bentuknya, teman-teman nggak bisa buat nge-selectnya susah nih, misalnya gitu. Jadi, teman-teman bisa yang namanya lasso select tool, diklik aja, terus bisa digambarin nih mau selectnya yang mana aja, misal yang ini, terus langsung ke select gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke basic tool yang bisa teman-teman pakai kalau mau nge-select objek, bidang, ataupun garis. Gitu. Kita sekarang masuk ke modifikasi objek di SketchUp itu sendiri. Ini juga cukup banyak. Jadi di sini ada 8 tools utama untuk modifikasi objek dari si SketchUp. Jadi yang pertama di sini ada tools yang namanya Move di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya teman-teman mau shortcut defaultnya Move tuh huruf M. Nah, Move ini gunanya buat apa? Jadi Move ini tuh buat ngegerakin si bendanya. Jadi teman-teman misalnya mau ngegerakin lingkaran ini ke sebelah kiri. Caranya gimana? Teman-teman bisa diselect dulu nih objek yang mau dipindah. Misalnya seperti ini, lingkaran ini. Terus bisa pencet Move. Move ini, terus misalnya mau mulainya dari mana? Dari endpoint yang mana, bisa kakak-kakak pilih, misalnya dari tengah, terus tinggal di move, mau di move-nya kemana? Misal ke sebelah di garis yang hijau ini, misalnya pindahnya 5 meter. Jadi bisa diklik titik poin awalnya, terus sebelum diklik di akhir, bisa dicek dulu di kanan bawah, di distance-nya, masukin 5 meter, baru enter. Jadi dia akan kepindah sejauh 5 meter, begitu. Terus selain itu, si tombol move ini yang paling kerennya di SketchUp, sebenarnya ini tuh bisa memudahkan kita kalau nanti kita udah bikin objeknya banyak. Jadi caranya dia tuh bisa dipakai untuk copy. Jadi misalnya objek ini kita mau copy jadi 2. Kita pencet dulu si objeknya, select objeknya, terus pencet tombol move, diklik misalnya di sini. Kakak-kakak bisa klik sekali control. Nah, terus dia akan ada tanda plus. Nah, itu bisa copy secara cepat dan juga kopinya terarah. Jadi misalnya mau copy sekali, terus masukin, mau copy ke kanan misalnya jaraknya berapa, bisa kakak-kakak masukin. Jadi misalnya masukin 1000 gitu. Nah, ini langsung, jadi copy langsung 2. Selain itu, kita juga bisa yang masukin misalnya seperti ini. Jadi kita copy dulu. Misalnya kita mau copy dia ke kanan 3 biji. Caranya gimana? Sama, pakai pencet move, terus diklik. Jadi kita select dulu objeknya, terus pencet si tombol move-nya, klik titik awalnya yang mau dipindah, terus kita tinggal geser ke kanan misalnya mau per 2 meter. Kita masukin dulu angkanya 2 meter. Terus kita bisa misalnya kopinya tapi mau lebih dari 1. Misalnya kita masukin 2 kali. Jadi kita tinggal masukin di sebelah kanan huruf X, terus mau berapa kali. Misalnya tadi aku mau masukinnya 2 kali nih, jadi kan kopiannya 2. Jadi tinggal masukin X2. Atau mungkin mau 10 kali, tinggal masukin X10, terus di enter. Dia langsung jadi kopiannya 10. Jadi ini buat
mempermudah dan mempersingkat kita waktu mau mengcopy barang secara terarah gitu. Bisa si jaraknya kita tentuin, terus jumlahnya juga bisa kita tentuin. Nah, ini juga selain itu ada hacks lainnya, misalnya kita udah tahu nih, kita punya satu titik sama satu titik lagi di sini. Tapi di tengah-tengahnya, gimana sih Kak cara baginya? Misalnya kita di dalam sini kita butuh 4 benda lainnya. Jadi misalnya kita bisa, udah tahu nih titiknya satu di ujung kiri, satu di ujung kanan. Kita bisa pencet, kita move sambil copy, kita taruh dulu misalnya di sini, sesuai sama titik ujungnya. Terus di stand kanan, teman-teman bisa pencet slash, terus 2. Nah, dia langsung kebagi 2. Atau enggak tadi mau 4, tinggal di slash, terus 4, enter. Jadi langsung kebagi 4 sama rata. Gitu sih untuk move. Sampai sini mungkin yang move ada yang mau ditanyain dulu, karena yang move ini cukup banyak sih tadi. Kak minta tolong boleh jelasin ulang yang kopi nggak? Aku Boleh, kalau boleh, ketinggalan. boleh. Oke, jadi aku bikin objek baru aja ya di sini. Jadi misalnya ini ada objeknya nih. Jadi kan objeknya ini kita udah pilih, terus kita move dulu, misalnya seperti ini. Kita move, misalnya kita mau bikin jaraknya per semeter atau enggak per 2 meter nih. Udah kan dipilih objeknya, kita pilih titik mulainya. Terus dari sini jangan lupa kontrolnya dipencet dulu. Jadi udah di tanda kursor move-nya ini ada tanda plus. Terus kita masukin nih di distance-nya di kanan. Misalnya jaraknya per 2 meter. 2 meter terus di enter. Terus kakak bisa masukin pakai huruf X. Kakak mau copy berapa kali ke sebelah kanan sejauh 2 meter itu. Jadi misalnya kita mau copy 5 objek. Tinggal masukin X5, terus enter. Dia langsung jadi 5 gitu, Kak. Aman, Kak? Ini kan pakai kontrol ya, Iya, pencet betul, kontrol Kak. ya. Iya. Aku pakai MacBook jadi baginya apa Oh, ya? oke. Mungkin teman-teman yang pakai MacBook bisa dibantu. Ada yang itu. Kalau ini nanti pakai laptop, Kak. Kalau yang tadi barusan ini pakai SketchUp Windows, ini ada Kak katanya pakai option Kak kalau Oh ya, di udah bisa. MacBook. Terima kasih. Nah, ya, oke, makasih juga teman-teman. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain Halo lagi. malam, Kak mau tanya Malam, dong, Kak. Ya, boleh? boleh, Kak. Boleh, Untuk boleh. yang tadi kita misalkan untuk bagi jadi 3 atau 4 itu berlaku untuk objek aja ya kayak garis, lingkaran, kotak atau dia bisa kita misalkan butuh bikin satu garis 1 meter terus kita bisa divide dia jadi 5, 6 gitu atau enggak? eh Maksudnya seperti ini bukan Kak? Jadi misalnya ini ada Ya, rectangle, terus kita mau bagi ini rectangle jadi kan 6 tadi kan? gitu. Ya, Nah, misalnya ini kakak kan bikin dulu nih rectangle bidangnya. Berarti. Terus sama juga sih Kak caranya. Jadi mungkin si garis ini kotak ini mau kita bagi 6 ya Kak. misalkan. Heeh. Kakak bisa pilih misalnya garisnya yang seperti ini, terus move, kontrolnya jangan lupa dipencet, dipindahin ke titik akhirnya, Oh, terus tinggal di slash bagi 6 gitu sih Kak. oke, berarti bisa ya garis Bisa, juga ya? iya bisa Kak. Oke, oke. Bidang 3D juga bisa Kak nanti kalau misalnya udah di push pull gitu. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang lain. Di laptop gimana tuh, Kak, caranya? Kalau di laptop biasa di Windows sih tadi caranya sama pakai pencet yang kali di X terus pencet kopinya ini pakai pencet kontrol. Jadi di move terus di keyboardnya kontrolnya jangan lupa diklik sekali. Jadi langsung muncul di kursornya di tanda move-nya ini ada tanda plusnya gitu. Ditekan kontrol, Kak. Iya, betul. Kontrol sekali aja. Jadi nggak usah ditekan terus, tapi sekali aja. Sampai si kursornya ini ada tanda plusnya. Kan kalau ini belum ada tanda plusnya. Ya. Kalau misalnya kakak pencet kontrolnya sekali, nanti ada tanda plusnya di kirinya seperti ini. Hmm. Gitu. Itu untuk kopinya. Berarti kalau nambahin apa namanya tuh?
ukurannya berapa? Tekan apa tuh Kak? Enter. Ya, betul. Jadi misalnya ini mau di-copy ke sebelah kanan, sebelum kakak klik yang terakhir, kakak bisa masukin dulu angkanya. Misalnya 2 meter, baru di-enter gitu, Kak. Itu Kak. Oke Kak. Sikat. Oke, siap, aman. Kita lanjut dulu. Di sini Kak, mau selanjutnya, nanya oh Kak, ya boleh. bisa ulang nggak tadi itu bagaimana cara kan ada satu bidang kotak ini yang sudah terbagi 6 ya. Iya, betul. Nah, ini cara ngebagi spesiesnya semua sama gimana tadi caranya, Kak? Oke, jadi misalnya kita punya kotak nih, seperti ini. Terus kita pilih si garisnya yang mau kita bagi, misalnya kita dari atas ke bawah seperti ini, pilih. Terus pencet si toolbar move-nya. Jangan lupa keyboard kontrolnya diklik sekali. Terus dipindahin ke titik akhirnya. Diklik. Kalau udah dipindahin, kita langsung aja pakai slash. Di kanan bawah bisa dicek ada slash garis miring. Garis miring terus misalnya mau dibagi berapa, misalnya 4 tinggal di slash terus 4 gitu Kak. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut dulu aja. Jadi di sini ada yang namanya push pull. Nah, untuk menjadi 3D. Jadi misalnya di sini kita udah punya kotak nih. Tapi di sini kan masih berupa bidang. Jadi ini tuh ada yang namanya push pull buat menaikkan atau memberikan volume pada si bidang tersebut. Caranya tinggal si bidang ini, terus kita klik push pull-nya, kita klik ke bidang yang mau kita push pull. Jadi misalnya kita klik ke sini, terus sebelum teman-teman klik seperti biasa, kita masukin dulu angkanya. 3000, terus enter. Nah, berarti ini ketinggian ke atasnya adalah 3000, 3 meter gitu. Itu untuk push pull. Terus di sini juga ada tombol rotate. Nah, rotate ini dia untuk muter si objeknya. Jadi misalnya teman-teman mau muter nih si objek ini, kita bisa select dulu si objek yang mau diputar. Ini bisa berlaku untuk baik garis, bidang maupun 3D volume. Jadi yang penting kita select dulu si objeknya, terus pencet untuk di rotate. Nah, ini akan kita pilih dulu si titik tengah dari si objek yang mau di rotate-nya. Jadi misalnya di sini bisa kita klik di midpoint-nya. Terus misalnya kakak mau putar kemana? Jadi misalnya dari garis yang merah ini bisa langsung kita putar aja. Seperti itu. Nah, misalnya mau putar ke atas seperti ini, tinggal kakak masukin aja angkanya mau berapa. Misalnya 90 derajat, jadi sebelum kakak klik, masukin angkanya, terus enter, seperti itu. Itu untuk rotate. Nah, rotate ini juga sama seperti tadi yang copy. Jadi dia bisa mengcopy secara rotation. Jadi misalnya kita punya garis. Nah, si garis ini mau di-copy tapi muter kopinya. Jadi garisnya bisa diselect dulu. Terus kita misalnya dari titik tengah sini, kita bisa pencet kontrol juga sama di rotate. Jadi misalnya kita mau bikin baling-baling. Nah, jadi ini kan biasanya ngopinya cuma satu. Nah, ini sama, bisa dipencet dulu kontrolnya, terus dimasukin angkanya misalnya per 15 derajat, terus di enter, terus kakak-kakak tinggal dikali, terus dimasukin angkanya, seperti itu. Mau berapa kali kopinya. Jadi ini sebenarnya rotate sama move tuh hampir mirip sih sistemnya. Seperti itu. Terus di Bisa sini, diulang lagi Kak? oh boleh. Jadi, Ketinggalan tadi. oke. Jadi misalnya kakak mau punya garis, atau enggak misalnya seperti ini, sebuah bidang, tapi kakak mau copy dia jadi banyak tapi secara melingkar. Jadi kakak bisa tentuin dulu misalnya sudut poin putarnya mau di mana, misalnya di sini. Jangan lupa kontrolnya diklik di keyboard sekali aja, lalu kan ada di si simbolnya akan ada tanda plus. Nah, berarti itu akan siap tercopy gitu, Kak. Terus diklik sekali untuk menentukan mau ke arah mana, misalnya ke arah atas sini.
segini misalnya, bisa kakak masukin angkanya ataupun misalnya kakak langsung mau segini, terus kakak bisa klik aja sekali dulu, terus kakak tinggal masukin X, misalnya kakak mau kopinya 3 kali, tinggal masukin X 3, terus enter, langsung dia ke copy, gini kak, langsung ke copy 3 kali gitu. Sistemnya mirip sama yang Move, jadi dia bisa copy juga. Biasanya dipakainya untuk yang melingkar. Terus di sini ada yang namanya scale. Jadi scale ini untuk em, membesarkan atau mengecilkan objek. Jadi misalnya nanti kakak punya objek yang udah berbentuk 3D yang udah di push pull. Nah, biasanya ini tuh kita bisa pakai scale. Scale-nya bisa diklik, terus dia akan ada titik-titik untuk membesar atau mengecilkan. Tapi kalau misalnya kita kayak gini kan biasanya kurang terarah gitu. Mau besarinnya berapa atau ngecilinnya berapa. Nah, di sini juga kita bisa masukin angka. Jadi misalnya kita mau besarin 2 kali lipat, kakak bisa klik dulu di ujungnya, terus bisa masukin 2, terus enter. Berarti ini objeknya lebih besar 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ataupun misalnya dikecilkan juga sama, habis di scale, kita bisa klik objeknya di titik ujungnya, terus masukin misalnya mau dikecilin setengah, kita tinggal masukin 0,5, berarti ini objeknya setengah kali lebih kecil dari yang sebelumnya. Ataupun misal kakak-kakak mau meng-scale objek secara cepat, ini tuh bisa juga dipilih aja sumbu-sumbunya, jadi bisa langsung digeser-geser aja. Itu untuk nge-scale objek. Seperti itu. Terus di sini juga ada yang namanya offset. Nah, offset ini untuk membuat bidang di dalam bidang lainnya. Jadi misalnya kita udah punya bidang seperti ini, terus kalau misalnya kita mau ngebuat bidang lagi di dalamnya, kalau kita bikin ngukur lagi satu-satu kan biasanya lama. Jadi kita bisa menggunakan objek yang namanya offset. Kita tinggal klik, terus kita masukin aja seperti ini. Di sisinya bisa kita klik, terus kita tinggal masukin nih angkanya, misalnya 150. Terus enter. Nah, biasanya ini ngebantu kita buat bikin dinding. Jadi kita langsung punya ketebalan. Nanti dari sini kita bisa langsung push pull gitu. Jadi ini buat bikin bidang di dalam bidang. Biasanya buat dinding ataupun misalnya buat ketebalan suatu benda biar lebih mudah, biar lebih cepat. Terus di sini juga ada yang namanya tools follow me. Jadi tools follow me ini biasanya digunain misalnya kita mau bikin pipa ataupun objek-objek yang mengikuti suatu garis. Misalkan kita punya garis jalan seperti ini. Kalau misalnya kita bikin objek 3D-nya mau bikin tabung tapi melengkung seperti ini kan sepertinya kayak terlihat ribet, tapi kita bisa pakai yang namanya follow me. Jadi kita bikin dulu si lintasannya, terus baru kita bikin si objeknya. Jadi ini kan lintasannya udah jadi seperti ini. Kita bisa bikin objeknya misalnya seperti ini. Nah, objeknya ini dia akan mengikuti si lintasan garisnya. Caranya gimana? Kita pilih dulu si lintasan garisnya, terus kita pencet si follow me-nya. Terus tinggal pilih lintasannya, terus kita klik si follow me-nya, terus kakak-kakak bisa tekan shift sambil diklik si bidang yang mau diikutin di lintasannya. Jadi seperti ini. Dia langsung terbuat bentuk 3D-nya mengikuti si garis lintasannya. Jadi gunanya follow me ini untuk bikin objek 3D sesuai si lintasannya. Jadi biasanya bisa digunakan juga untuk membuat misalnya seperti vas ataupun gelas. Jadi kita lintasannya tuh misalnya pakai lingkaran seperti ini. Terus kita dari titik tengahnya dulu, kita buat si penampang gelasnya. Jadi misalnya seperti ini, si bidangnya. Terus kita bikin gelas yang simple aja. Jadi atau enggak kita bikin vas.
kita gambar dulu si penampangnya. Misalnya seperti ini. Karena penampang botolnya misalnya dari samping. Nah, kita kan ini udah punya suatu lintasan. Lintasannya adalah si lingkaran dan juga ada suatu bidang. Jadi si lintasannya bisa kita klik dulu, terus kita pencet follow me, terus pencet shift, baru kita klik si bidangnya. Jadi langsung jadi gitu untuk membuat sebuah gelas atau botol atau vas biasanya digunakan untuk bidang-bidang yang seperti ini. Jadi asal kita tahu penampangnya, semua bisa kita bikin. Gitu. Terus di sini juga sebenarnya untuk modifikasi objek satu lagi tuh ada axis. Tapi axis ini biasanya digunain untuk yang lebih advance kalau misalnya kita mau merubah si bidang aksisnya. Jadi misalnya kalau sekarang kan X adalah warna merah dan Y warnanya hijau, juga Z-nya warna biru untuk ke area atas. Tapi misalnya teman-teman nanti mau ngeganti si aksisnya ini, teman-teman bisa pencet aksisnya, terus nanti tinggal disesuaikan aja. Tapi ini jarang banget dipakai. Biasanya dipakai buat nanti mungkin dynamic komponen, tapi itu untuk yang lebih advance. Selanjutnya, satu lagi untuk modifikasi objek, di sini ada yang namanya flip. Jadi di flip ini kita bisa misalnya mau seperti objek ini. Mungkin biar lebih jelas, aku bikin dulu seperti ini. Sebentar, mungkin ini aja. Ini biar kelihatan. Jadi, untuk flip ini adalah kalau kita pencet si objeknya. Jadi misalnya kita udah punya suatu objek, terus kita pencet si flip, dia akan menawarkan flip ke sisi yang sebelah mana. Jadi misalnya seperti ini, mau di sisi bidang yang merah, tinggal teman-teman pencet aja, dia langsung ke flip sendiri. Seperti itu. Itu untuk flip. Jadi dia langsung ke flip. Begitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk tools-tools modifikasi. Ya, Kak, izin bertanya, Mbak. Boleh? Untuk tools follow me, Ya. itu hasilnya ada banyak garis-garisnya. Itu dipengaruhi kenapa itu? Dia tidak mulus gitu bidangnya. Kadang timbul garis-garis bantunya gitu. Mungkin bisa di share screen, Kak, atau maksudnya atau apakah ini garis-garis seperti ini ya, Kak? Ya, dia ada banyak lagi garis-garis gitu bentuk lengkungannya gitu. Oke. Garis bantunya timbul gitu banyak garis Oh, bantunya. oke. Biasanya kalau untuk garis-garis gini sih biasanya muncul karena si lintasannya sih, Kak. Karena tadi lintasannya sendiri kalau kita lihat kan ini ada garis-garisnya. Jadi dia untuk si follow me-nya juga biasanya dia ada garis-garisnya gitu. Lebih banyak maksudnya garis-garisnya. Biasanya seperti itu sih, Kak. Kalau misalnya lintasannya mungkin kita lebih kurang garis-garisnya, dia juga biasanya akan berkurang. Karena ini biasanya dia bakal terdiri dari poligon sih, Kak. Seperti itu. Poligon sih garis-garisnya. Kak, boleh ulang nggak Kak yang follow me? Kak, saya belum berhasil nih. Oh, oke, boleh. Coba. Kasih. Jadi kita mulai dulu ya. Misalnya kita bikin lintasannya, kita coba dari yang bukan melengkung. Misalnya ini tuh jadi bisa digunain juga misalnya buat garis seperti ini. Jadi pokoknya awalnya kita harus bikin si lintasannya dulu. Misalnya ini ada lintasannya. Pastikan si garisnya udah nyambung karena kalau patah dia bakal berhenti di titik terakhir. Jadi kalau misalnya udah dipastikan nyambung si garisnya, caranya pastiinnya gimana? Kakak bisa klik 2 kali aja di salah satu garis. Kalau misalnya dia ke-select semua berarti dia udah nyambung. Terus kita bikin penampangnya. Karena biasanya kan ini seperti ini ya, Kak. Kalau misalnya kita bikin penampangnya mau bulat gini, dia ini nempel di bawah. Sedangkan kita butuhnya seperti ini untuk dia ngikutin si garisnya. Jadi kakak bisa pakai arrow untuk mengarahkan si bidangnya. Terus baru bikin penampangnya seperti ini, Kak. Kalau misalnya sudah, si garis lintasannya bisa kita klik seperti ini, garis lintasan yang mau diambil. Terus bisa pencet follow me-nya. Terus bisa
sebelum diklik si bidangnya, kakak bisa tekan shift dulu, terus langsung klik bidangnya. Jadi dia langsung jadi gitu, Kak. Seperti itu. Aman, Kak? Kak, boleh Ya, dilihat tool-toolnya Kak? tools Ini Kak, yang kiri yang berjejer itu Pak, yang ini, checklistnya Kak. ini Kak. Bentar Kak, ya. Biar aku contoh apa Kak? Oh, oke, Kak. Kalau untuk, Tunggu bentar. ya boleh, Kak. Lagi section. Bentar Kak. Oke. Kalau untuk mirror, tadi flip ya maksudnya? Oke Kak, udah Kak. Oke, Masih Kak. sama-sama. Mirror yang dimasuk flip ya. Kalau mungkin kalau misalnya kan kalau SketchUp yang baru mungkin di sini ada pilihan flip, tapi mungkin kalau nggak ada, kakak bisa seperti ini Kak. Jadi mungkin si gelas ini kita make group, kakak bisa klik kanan aja di objeknya, terus kalau nggak salah dulu di kanan sini dia bakal ada tulisan flip object. Seperti itu sih Kak. Sebentar. Apakah ada Kak? Biasanya dia diklik kanan gitu sih Kak. Di kanan ada pilihannya untuk flip objeknya. Malam, udah bisa nanya lanjut belum? Oh boleh Kak. Mau tanya untuk yang rotate. Iya. Untuk yang rotate itu kan kalau untuk di bidang 3D kan dia sama tuh ada XYZ-nya tuh biru, merah, sama hijau. Tapi Iya, betul, sometimes Kak. kita perlunya kan dia connect-nya tuh merah, tapi kita perlunya biru. Itu bisa di switch manual nggak ya? Atau kita harus tetap geser-geser coba sampai kena? Eh, apakah maksudnya seperti ini Kak? Itu flip kalau rotate. Oh rotate, oke Kak, oke sorry Kak. Rotate. Jadi Ya. maksudnya seperti ini ya Kak. Terus misalnya Nah, kakak mau terus perlunya saya merah. merah. Nah ini kakak bisa Ya. langsung pencet di arrow-nya aja Kak. Arrow di keyboard ke atas, ke kanan atau ke kiri. Jadi dia langsung nge-snap biasanya Kak. Coba di sudut deh, di sudut. Oke, seperti ini ya Kak. Ya, itu kan kenanya kan bidang merah ya. Putarnya secara merah. Saya mau putarnya tuh secara biru yang vertikal. Terus harus kan garis rotate-nya kan kelihatan tuh biru tuh sekarang. Itu kalau dari samping kan bisa jadi merah. Jadi muternya tuh ke arah yang berlawanan. Nah, itu tadi tuh kena hijau deh kalau nggak salah. Oh gini Kak, maksudnya Nah, misalnya mau ya, kayak gini. Oke, ya. jadi Itu manual kah harus kita harus coba-coba geser-geser manual atau jadi bisa switch? bisa. Jadi misalnya dari rotate ini ya Kak, kakak bisa pilih dulu misalnya sebelum ke objeknya pakai arrow juga Kak, sama. Jadi ini langsung ke lock gitu Kak plan-nya. Arrow-nya di mana, sorry? Arrow yang di keyboard yang ada tanda panah atas kanan kiri itu. Jadi bisa langsung dipilih di situ aja. Oke. Nanti Thank baru you. dipindahin ke Ya, si ya. titik ininya. Ya, gitu Oke, Kak. thank you. Oke Kak, sama-sama. Oke. Mungkin tadi sama satu lagi aja yang pertanyaan di chat untuk bentuk garis awal yang gelas itu. Kalau untuk bentuk garis awal yang gelas itu yang pasti kita bikin lintasannya secara lingkaran. Tapi kalau untuk penampangnya sih bisa nanti kakak sesuaiin aja bikinnya. Yang penting bidangnya kan di bidang yang seperti ini Kak. Misalnya di bidang yang warna hijau. Jadi karena penampangnya ini adalah garis lintasannya, kakak bisa bikin si penampangnya gitu Kak. Kalau untuk penampangnya sendiri sih sebenarnya bentuknya bebas aja Kak. Yang penting kakak bikin bidang dulu di garis lintasannya. Jadi seperti ini. Terus tinggal kakak selama kakak udah tahu bentuknya mau seperti apa, misalnya seperti ini, sama sih Kak, tinggal kita pilih si lintasannya, terus pencet si follow me-nya, tekan shift-nya, langsung jadi seperti itu.
Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu aja untuk materi kita hari ini yang terakhir. Jadi mungkin tadi di chat ada kakak yang bertanya untuk masukin material kalau nggak salah atau enggak kadang suka abu, kadang suka putih. Nah, jadi untuk material sendiri dia adanya di default tray di paling kanan yang namanya materials. Nah, untuk defaultnya sendiri biasanya dia warna putih ataupun biasanya misalnya dia warnanya abu kayak gini ya Kak, berarti. Tadi kalau nggak salah ada yang nanya pas di sesi-sesi awal. Nah, jadi kalau untuk misalnya ini tuh namanya reverse faces. Jadi mungkin kalau kakak pengennya warna putih, kakak tinggal di reverse faces aja biar menghadap depan jadi warnanya putih. Nah, terus untuk masukin materialnya gimana? Jadi di sini tuh ada yang namanya pen bucket. Nah, untuk si SketchUp sendiri ada bawaan materialnya. Jadi bawaan materialnya di sini misalnya kita mau masukin tinggal pilih aja nih kayu, tinggal kita masukin kayu seperti ini, tinggal diwarna aja pakai pen bucket ataupun misalnya colors. Tinggal kita pindah ke colors terus tinggal kita warnain bidang yang mau kita warnain. Tapi kalau misalnya kita satu-satu kan misalnya untuk ini misalnya kita punya suatu bidangnya banyak seperti ini. Jadi dia tuh sebenarnya kita bisa ngewarnain langsung semua bidang yang warna putih dengan satu warna. Caranya gimana? Kita misalnya pilih dulu warnanya, terus kita tekan shift, terus kita kalau kita tekan shift dia akan muncul kayak titik 3 di atas bucketnya. Langsung kita warnain ke satu warna tersebut. Nah, semua warna yang awalnya putih, dia langsung keblok semua dengan satu warna. Jadi kalau kita pencet shift itu artinya material yang awalnya sama itu akan diwarnain jadi sama semua. Seperti itu. Itu untuk biasanya mempercepat waktu sih. Misalnya kita punya suatu bidang kayak gini. Karena ini misalnya udah berbeda kan. Yang ini warnanya putih awalnya, yang ini oranye. Nah, si putih ini semua kita mau warnain jadi warna hijau. Kalau satu-satu gini kan lama. Jadi kita bisa pencet dulu warna hijaunya, terus kita tekan shift, terus kita warnain si bidangnya seperti itu. Langsung dia jadi hijau semua, seperti itu. Nah, terus kalau untuk edit material sendiri, sebenarnya kita juga bisa warnain. Jadi misalnya kita mau masukin material sendiri nih, misalnya di sini pengen ada wood-nya belum ada. Caranya gimana? Di sini tuh ada yang namanya create material. Di create material ini bisa diklik, terus kita bisa masukin aja dari warna yang ataupun tekstur yang mau kita masukin. Jadi seperti ini. Terus misalnya kita mau masukin kain, warna kain. Nah, ini dia langsung masuk ke sini create material. Terus nanti tinggal kita oke aja. Terus kita tinggal warnain pakai pen bucket kayak gini. Terus misalnya kalau ini kan kecil-kecil banget, cara ngeditnya gimana gitu. Misalnya kita lagi ada di warna hijau, tapi kita mau ngedit yang warnanya coklat ini yang kain tadi. Kita bisa pakai di kanan tuh ada yang namanya sample pane. Sample pane-nya bisa kita pilih seperti ini. Nah, terus diedit. Di sini juga kita bisa edit nih si besar dari si teksturnya. Kalau ini kan bawaannya misalnya 100-100 tapi kecil-kecil banget. Kita bisa gedein aja, tinggal kita masukin angkanya. Seperti ini. Jadi sebelum kelas langsung lari ke warteg. kalau ini tinggal disesuaikan sama kebutuhan kakak-kakak misalnya kurang gede atau kurang kecil seperti itu. Terus mungkin dari warna coklat ini kakak-kakak mau edit misalnya jadi warna biru, tinggal kakak-kakak di color wheels-nya ini bisa diganti-ganti gitu. Jadi untuk pilihan material, untuk masukin material sebenarnya beragam banget. Gitu sih untuk sementara. Mungkin sampai sini ada yang sambil mau ditanyain dulu. Oke. Oke, Maulana. Oke, selamat malam. Silakan Kak Maulana. Ya, saya mau nanya Kak untuk masalah kopi apa sih namanya untuk bikin objeknya lebih banyak itu Kak. Cuman
Apa ya? Tapi muter gitu itu kayak gimana Kak ya? Oh, muter ya. Oke. Iya, muter. Yang ini tadi ya, Kak, yang muter seperti ini. Iya, benar. Oke. Eh, kita coba lagi ya. Kenapa Bobo pilih Misalnya yang pertama tadi? kita bikin garis bantu dulu aja ya. Jadi misalnya nanti kita akan putar di sumbunya di titik yang sebelah kiri. Jadi kita bikin dulu nih si objeknya di sumbu yang terakhir seperti Itu ini. sumber nikahanku. Misalnya kayak gini. Si Anastasia. Terus nah, Kakak mungkin bisa di sini bisa pilih dulu si rotate-nya. Habis pilih objeknya kan karena kita misalnya mau mutar sumbu yang lingkaran ini. Kita bisa pilih rotate-nya, terus klik di titik tengahnya yang tadi mau diputar. Misalnya titik tengahnya di sini. Terus titik ujungnya mau diputar sebelah sini. Tapi sebelum itu kita tekan kontrol dulu sekali, Kak. Nanti akan ada tanda plus seperti ini. Terus tinggal kita bawa aja objeknya. Misalnya mau ke atas per 10 derajat. Sebelum kakak klik, kakak masukin dulu angkanya 10. Terus mungkin kakak mau copy berapa banyak. Misalnya 20 biji tinggal di X 20 terus enter. Jadi nanti dia langsung ke copy 20 biji gitu sih, Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, Kak, sama-sama. Oke, Kak Genov sebentar ya sambil nunggu teman-teman siapin pertanyaannya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil isi absensi ya teman-teman ya. Silakan yang mau bertanya. Oke, Kak Revan. Ya Kak, mau tanya. Iya, boleh, Kak. Kak, itu materialnya itu em, kalau kita mau cari material yang lain, itu kita downloadnya di mana Kak ya? Oh, oke. Kalau untuk download, Sorry, satu lagi Kak. oke, boleh. Satu lagi itu untuk kayak material rumput itu biar itu kan dia bertekstur gitu ya. Itu apa kita template aja kayak flat kayak foto gitu atau memang dia bikin tekstur lagi gitu. Bikin model lagi gitu istilahnya. Kasih. Oke, sama-sama, Kak. Kalau untuk download tekstur sendiri, sebenarnya di website ada yang namanya misalnya SketchUp Texture Club, salah satunya itu. Ataupun misalnya kalau untuk material seperti kayu atau HPL, biasanya kakak bisa masuk langsung ke mereknya, nanti kakak bisa langsung download dari sana. Itu untuk download si material-materialnya. Terus nanti cara masukinnya sih pakai cara yang tadi, Kak. Tapi kalau untuk rumput, sebenarnya itu opsional, Kak. Kalau untuk dari SketchUp sendiri kan sebenarnya udah ada si rumputnya, jadi kakak bisa langsung pakai aja di sini yang landscaping ini dia udah tersedia sih Kak rumputnya. Tapi mungkin kalau nanti untuk render eh, nanti mungkin pas nanti Vire juga bisa dijelasin lebih lanjut juga. Maksudnya kayak kalau untuk rumput kan itu beragam ya Kak. Jadi bisa langsung nanti di setting di Vire atau di rendering aplikasi kakak gitu biasanya gitu. Itu lebih ke opsional sih Kak. Mungkin kalau nanti kakak pengen yang lebih detail, kakak bisa nambahin modeling rumput sendiri. Tapi mungkin kalau untuk SketchUp-nya sendiri sih, kalau menurut saya biasanya langsung pakai aja dari yang si SketchUp-nya gitu sih Kak. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Kak Genov materinya masih ada atau sesi bertanya nih Kak Genov? Materinya udah habis sih Kak, cuman mungkin aku ada kuis sih Kak sedikit Boleh, buat boleh. oke. Silakan. Kak Jadi Genov, boleh izin bertanya dulu? oke, boleh. Baik, kebetulan karena kan nama saya Tamtam, kebetulan saya memang masih newbie ya. Iya. Ini saya kan pakai SketchUp yang free ya, takutnya kan terbatas dengan aplikasi karena free. Kalau boleh tahu, spill kalau Kak Genov sendiri pakai SketchUp yang udah pro atau yang memang yang ini ya, yang berbayar ini ya. Aku terkait aplikasinya ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Kak Genov. Oke, kalau untuk kerja sendiri sih pasti harus pakai yang pro karena kan pasti fitur-fiturnya harus kebuka semua. Jadi memang kalau untuk kerja sendiri sih pasti harus pakai yang pro gitu sih Kak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Jenov. Aku sedikit nambahin ya Kak Genov, Kak Tamtam, Boleh, Kak. terkait softwarenya itu ya Kak Tamtam. Oke, Jadi kalau yang baik. free itu kan web based dia Kak ya. Oke. Nah, jadi itu yang pasti fiturnya itu sangat terbatas, kemudian nggak bisa pakai plugin-plugin. Plugin itu pihak ketiga kayak extension atau tools tambahan. Jadi kan by default kan toolsnya si SketchUp itu yang di kiri sama di atas itu aja kan Kak ya. Nah, kalau yang web based ataupun yang free itu dia sama sekali nggak bisa mengakses untuk plugin-plugin. Dan intinya sih untuk profesional sih sejujurnya Kak ya itu kita butuh yang software yang Windows gitu Kak atau yang iOS gitu. Jadi yang bukan web based. Seperti itu ya Kak Tamtam ya. Oke, baik Kak Tovan, terima kasih. Oke, baik, sama-sama Kak. Mohon izin bertanya, Kak. Ya, boleh, Kak. Jadi software yang tadi dikirim ke grup itu apa itu? Dia pro bukan? Oke, software yang dikirim ke grup itu yang pro Kak ya, itu trialnya. Jadi itu sama itu yang pro, original pro gitu teman-teman. Oke. Jadi seandainya pun teman-teman nanti ke depannya mau beli lisensinya, nanti yang bakal dapat itu yang bakal seperti itu gitu, seperti yang teman-teman pakai sekarang yang di trial itu. Siap. Berarti kalau untuk material-material tadi, plugin tadi udah tersedia di situ juga Kak semuanya. Oke, sebenarnya untuk plugin-plugin banyak banget ya teman-teman ya. Plugin itu ada ribuan, bahkan ratusan atau ribuan gitu ya. Dan siapapun bisa membuat plugin untuk SketchUp. Nah gitu. Jadi untuk plugin-plugin dari yang original, plugin-plugin itu ada yang memang si SketchUp-nya itu buat juga gitu, atau Trimble. Trimble dia buat dan dia ada yang kasih gratis, ada yang kasih berbayar gitu. Nah, di luaran sana juga plugin-plugin itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Teman-teman bisa cari plugin-plugin itu di Google banyak banget. Misalnya mungkin teman-teman bisa manfaatin ChatGPT ya, teman-teman ya. Saya menggunakan SketchUp, pengen buat bla 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 bla, kira-kira pakai plugin apa gitu. Nah, itu dia bakal ngasih tahu banyak gitu. Nah, mungkin Kak Genov bisa bantu klik di extension Kak Genov. Library pluginnya Trimble. Oh, oke, Kak. Jadi ini untuk extensionnya itu sendiri mungkin ada yang namanya extension warehouse ya, Kak. Maksudnya Ya, buat nunjukin betul, Kak. extension warehouse. Oke. Betul. Jadi untuk di SketchUp sendiri di sini di paling atas ada yang namanya extension warehouse. Nah, ini nanti kakak-kakak bisa cek di sini extension warehouse, bisa kakak-kakak download plugin apa yang mungkin kakak-kakak butuh gitu. Nanti kalau misalnya udah di-download, biasanya dia akan muncul di extension, terus di extension manager di sini. Nanti kakak bisa jalanin di enable seperti itu. Jadi mungkin seperti ini ada beberapa extension atau plugin yang kakak-kakak butuh buat kerja, bisa memudahkan juga untuk kerja gitu, untuk dari extension dari pihak ketiga gitu sih Kak. Oke, makasih Kak Genov. Sama-sama Kak. Nah, itu kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk extension ada beberapa yang gratis. Yang gratis dia dikasih, tinggal download terus install, terus kemudian di-enablekan. Kemudian kalau yang berbayar sih ya biasa ya berbayar gitu teman-teman. Cuman nanti kita bakal pakai beberapa plugin teman-teman, dan itu nanti yang pastinya kita bakal kasih yang gratis ya teman-teman ya, original gratis. Jadi kita ngerekomendasiin sesuatu yang semua orang bisa pakai gitu. Kalau harus berbayar kan nggak semua orang butuh itu gitu. Oke, sambil ngingatin ya, jangan lupa teman-teman isi absensi. Ini kayaknya ada kuis dari Kak Genov nih. Apa nih kuisnya nih Kak Genov? Betul Kak. Nah, sebelum masuk ke kuis, mungkin tadi ada yang misalnya lagi ngegambar, kecoret nih misalnya, tiba-tiba ada garis. Nah, caranya gimana sih ngapus ini? Nah, di sini tuh ada juga tools yang namanya eraser. Jadi teman-teman bisa klik aja, terus tinggal dihapus aja garis yang teman-teman mau hapus. Itu sih paling tambahannya sedikit sebelum kita masuk ke kuis. Nah, untuk kuis sendiri sama kayak tadi. Jadi nanti akan ada contoh objek. Teman-teman bisa tiru aja. Nanti kalau misalnya yang udah beres bisa langsung on mic. Nanti kalau udah on mic baru nanti dikirim ke grup ya.
Jadi untuk objeknya sendiri adalah seperti ini. Untuk tadi belajar modifikasi objek. Jadi di sini ada segi 5. Nah, jadi bikin segi 5-nya pakai apa? Harus segi 5, tapi ukurannya bebas. Terus abis itu teman-teman offset, terus nanti di push pull. Seperti itu. Nanti kalau misalnya yang udah beres, terus abis itu jangan lupa juga dikasih material. Materialnya apa? Bebas. Pokoknya dikasih material. Nanti kalau udah, teman-teman langsung on mic. Nanti kalau udah baru dikirim ke grup. Hadiahnya buat Oke. berapa orang, Kak? 1 atau 2 nih? 2 ya, Kak? Atau Boleh. 1? Satu Oke. dulu deh. Oke, 1 dulu deh. Saya ada sesuatu nih nanti di akhir. Wih, Sudah. siap, Kak. Sudah. Itu siapa tadi? Yang pertama? Sudah, Siapa yang Indra. duluan? Sudah. Siapa, Sudah. Kak? Sudah, Indra. Roger. Kak Indra? Ya. Udah. Oke, boleh Oke, Kak Kak Indra. Indra. Boleh tuh, Kak Indra Udah, udah Kak. kirim. Ya, Sudah tapi di Kak grup. Indra tengahnya belum di push pull ya, Kak? Oh, tengahnya di push juga, bukan dibolongin. Iya. Oke, Di Kak push Roger pull juga, mana nih, Kak. Kak Roger? Udah, Kak. Saya sudah, Kak. Tadi Kak siapa? Kak Kak Roger ya, Roger Kak? yang kedua, Kak. Oh. Kak Roger bisa dikirim ke grup, Kak Roger. Sudah, Kak. Nah, oke Kak Roger. Oke deh buat Kak Roger. Udah di push Oke, pull. Oke, selamat Kak Roger. Jangan lupa kirim nomor nomor rekening. rekening ke Kak Topan ya. Iya, oke. Thank Oke, you, Kak Kak. Genov. By Sama-sama, the way, Kak. satu orang yang belum kirim, Kak Ihsan sama satu lagi siapa yang menang tadi, Kak ya? Belum kirim nomor rekening. Guys, kalau nanti kayak lupa, dikirim aja ke saya, guys ya. Nomor rekening ya. Takut lupa. Hadiahnya lumayan, teman-teman. Untuk seru-seruan aja sih. Iya nih, Kak. Oke. Thank you, Kak Roger. Jangan lupa juga kirim. Jadi Kak Roger ini FYI ya, teman-teman, adalah alumni SketchUp Your Skill sebelumnya ya, Kak Roger ya? Mana Kak Roger nih? Hadir. Hadir. Kak Roger, gimana kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Kenapa ikut lagi, Kak, pelatihannya? Sebetulnya nunggu yang hari minggu depan sih. Cuman kan karena syarat ya ikut aja. Jadi ikut 2 kali, Kak ya. Tapi beda materinya ya, Kak ya? Gimana? Sebetulnya sih sama. Cuman kan yang apa beda instruktur, beda juga neranginnya gitu kan. Mana tahu Betul. lalu belum dapet, nah sekarang bisa dapet gitu. Oke, makasih ya Kak Roger ya. Kak, izin tanya, Kak. Boleh, silakan. Yang isi absen itu, instansi itu apa diisi, Kak? Bebas Kak, kalau misalnya mahasiswa isi nama kampusnya, kalau memang freelance gitu, atau Pertamina misalnya bebas Kak, isi aja. Kalau memang kosongin aja di stripin, nggak ada masalah. Oh, oke. Oke, baik. Oke, Kak. Oke, Makasih, Kak. teman-teman sambil kita mau nunggu yang lain bertanya, saya mau ngingatin ada kuis juga ya di Instagram yang teman-teman bisa upload story kita malam ini selama 2 jam, kemudian di tag SketchUp Indonesia, nanti bakal diumumin siapa yang menang, dikasih tahu nih. Kalau yang menang biasanya dimintain nomor rekening gitu. Silakan ya teman-teman upload story-nya, kemudian di tag SketchUp Indonesia. Nah, sambil kita nunggu yang mau bertanya, masih ada waktu kita teman-teman, kita foto bareng dulu yuk sebelum berakhir. Seperti biasa, dokumentasi is number 1 gitu ya guys. Kak Ferali ini yang dari tadi fokus dengerin gini aja. Semangat ya Kak ya, semoga bermanfaat ya Kak Ferali ya. Oke, boleh nih di open cam-nya teman-teman. Bentar, Bang. Oke bang, gas bang, aman bang, santai bang. Misi Kak, bisa tanya bentar? Boleh Kak. Berkaitan dengan material nih Kak. Saya kan biasa pakai material tuh lewat foto ya. Saya foto terus saya upload di itu SketchUp. Nah, terus ketika itu saya pakai, saya buka nih file SketchUp baru. Nah, kadang-kadang tuh material yang saya pakai itu nggak kesimpan loh Kak. Bisa nggak sih kita pakai material yang kita pakai sebelumnya terus muncul lagi di file SketchUp yang baru gitu loh Pak? Kak.
Oke, Kak Genov mungkin bisa dijawab? Mungkin cara paling mudah biasanya langsung di copy paste dulu bendanya, dipindahin ke file SketchUp yang baru. Tapi sebenarnya bisa ya Kak kalau nggak salah di save ke file folder. Oh gitu ya. Iya, Berarti tapi Hmm. cara paling cepatnya mungkin kalau misalnya kita susah nih save terus kan mungkin kalau di dalam folder-folder juga kadang kayak kita harus nge-scroll-scroll. Jadi mungkin cara tercepatnya sih Kakak mungkin masukin aja ke satu benda, terus Kakak copy langsung aja ke file yang lain. Biasanya dia langsung ikut sih Kak gitu. Oke siap, berarti kayak punya database file sendiri gitu ya. Iya, biasanya Oh, dia langsung ke copy sih Kak gitu. oke, baik, makasih Kak. Sama-sama. Oke. Kak, Izin bertanya, Pak. kita foto dulu apa tanya dulu? Tanya dulu dah. Bertanya dulu ya, terakhir. Silakan. Ya, izin bertanya untuk Kak Gendop. Yang tadi Kak, permasalahan yang follow me tadi itu, yang saya maksud tadi yang garis yang ada saya kirim di grup. Gitu ya maksud saya, ada garis-garis bantunya Kak. Itu gimana mengatasinya? Dia tidak mulus gitu. Biasanya terjadi saat kita membuat relifan-relifan gitu kan. Dia bentuknya banyak garis bantunya gitu. Untuk mengatasinya supaya mulus, itu gimana ya Kak ya? Eh, Maaf Kak, bisa dikirim ulang gambarnya? Ya, bentar saya kirim ulang. Oke Kak. Mungkin sambil menjawab juga pertanyaan Kak Raisa di chat. Ya, Oh, sudah oke. Kak. Oh, oke. Oh, garis-garis yang di lengkungannya Kak maksudnya? Iya, sering terjadi Oke. seperti itu ya. Sering terjadi sekali. Oke, jadi kalau itu coba saya share screen sambil share screen dulu ya Kak. Mungkin bisa dibantu dengan seperti ini. Jadi mungkin Kakak bisa coba di eraser ini dia tuh sebenarnya ada mode lain juga. Jadi Kakak bisa pencet erasernya dulu. Terus misalnya seperti ini ya Kak. Sebentar. Jadi kalau misalnya biasanya kalau dia udah garis-garis gitu Kak, Kakak bisa pencet di eraser, terus coba Kakak pencet di control, terus dihapus Kak garisnya. Jadi itu sebenarnya cuman buat ngilangin di tampilan SketchUp-nya aja sih Kak, karena biasa kalau di render biasanya dia udah mulus Kak. Kalau misalnya dia memang udah terbuat gitu. Untuk follow me-nya gitu. Jadi untuk di penghapus ini biasanya ada dua mode, ada yang Kakak bisa pencet kontrol, terus Kakak coba bisa dihapusin sih garis-garisnya gitu Kak, buat ngilangin si garisnya seperti ini Kak. Jadi dia garisnya nggak kehapus, dia sebenarnya masih ada. Jadi misalnya kan kayak gini ada garis-garis seperti ini ya Kak. Jadi di penghapus ini bisa dipencet kontrol dulu, terus dihapus gitu sih Kak, kalau nggak salah gitu. Mungkin bisa dicoba Oke, dulu Kak terima seperti kasih. itu. Iya. Sudah ya, makasih. Terus mungkin sambil menjawab juga pertanyaannya, oh ini udah ada yang bantu jawab sih, yang segi 5 ya tadi. Jadi di poligon ini, waktu habis mencet poligon, di side-nya ini kakak bisa masukin angka 5, terus di enter gitu Kak. Nanti dia langsung jadi segi 5 gitu. Jadi kalau misalnya ini masih segi banyak, bisa masukin dulu di 5, di enter langsung dia jadi segi 5, baru kakak bikin si segi 5-nya. Gitu. Terus kalau untuk oh oke, udah. Untuk ketebalan garis di SKP bisa diatur nggak? Untuk ketebalan garis sama sih Kak, ini di sebelah kanan sini ada di style, terus di edit, biasanya di profile ini Kak bisa diedit gitu. Jadi misalnya Kakak mau garisnya lebih tebal ya Kak, tinggal Kakak ganti aja di profile sini jadi 10, biasanya dia jadi tebal banget, atau misalnya Kakak pengennya tipis tinggal masukin aja di profilnya 1 Kak, jadi lebih tipis gitu untuk tampilan di SketchUp-nya. Terkait pertanyaan kakak sebelumnya material, kenapa tidak create material aja ya Kak?
Ini untuk yang tadi foto ya, atau kalau misalnya untuk membuat material baru, kita mungkin bisa langsung create material aja sih, terus nanti masukin fotonya lagi. Kalau ya bener, kalau misalnya mungkin tadi yang di file yang baru, tapi mungkin kalau misalnya eh, kita nggak sempat untuk create material, mungkin salah satu caranya itu bisa copy objek, terus nanti tinggal dipakai yang namanya sample pane ini dipindahin ke objek lainnya gitu. Oke. Oke guys, kita foto dulu. Boleh nih teman-teman diaktifin kameranya ya. Oke, Mas. Oke, Om. Oke. Nih, silakan teman-teman. Ini muka-muka ngantuknya kelihatan ya. Udah merah mata. Udah merah mata. Oke, ini gayanya sepakat gimana kita nih? Jempol ya, hari pertama ya, jempol ya. Bapak-bapak ya, jempol ya. Iya. Oke, jempolnya Mas Gede. Kurang Oke, gede apa pakai jempol kaki? nggak boleh. Sudah, sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. Tahan ya, guys. Kalian kan nggak tahu kan ada di slide yang mana kan? Saya pasti pertama. Sebentar. 1, 2, 3. Tahan senyumnya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Dah, yang ini udah tinggal yang ini guys. Yang tidak open cam. Slide kelima. Oke. Alhamdulillah. Selesai. Nah, ada lagi yang mau bertanya terakhir sebelum kita tutup teman-teman? Jangan lupa tag SketchUp Indonesia ya guys. Pil IG-nya dong, Kak. Pil IG-nya aku dong Kak. eh, nanti Kak. Oke, aman. Nah, Bisa. nih saya mau cari satu ini dah MC penutup dah volunteer. Ada nggak yang mau nih? Volunteer. Yang mau jadi MC penutup. Alah, terima kasih udah gitu-gitu doang. Masa nggak mau? Kak Febrian dah. Coba Kak Febrian, nanti saya kasih hadiah. Jadi MC penutup, anggap aja kakak host ya, panitia ya. Oke, silakan Kak Febrian. Kasih pantun juga satu ujungnya ya. Aku nggak tahu pantun, Bang. Orang Minang tuh susah pantun, Bang. Oke, silakan Kak Febrian, tutup. Pantun. Saya grogi, Bang. Grogi. Jangan grogi. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, abang-abang, kakak-kakak. Pembelajaran kita sudah selesai pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Amin. Terima kasih. Oh, saya Udah, doa Bang. jadi ketawa. lanjut Kak, belum sih? Udah itu, Bang. Udah. Gimana kita nggak bubar nih kalau nggak ada kayak Iya. gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih guys. Sampai ketemu besok ya. Ya, terima kasih Kak, semuanya. makasih Kak, terima kasih. Kak Febrian kirim nomor rekening ya. Iya, Kak. Di Oke. grup aja, Bang. Di grup nggak apa-apa, ntar banyak yang transfer. Oke, Genov, makasih banyak. Makasih juga Kak Topan, makasih Oke. teman-teman. Makasih semua. Yang mana apanya, Bang? Nomor